Berdoa selesai, terima kasih. Wah, ada senang saya nih misalnya kalau yang ngajar apa, diajar itu 5 orang gitu ya, daripada kemarin bertiga, berdua, bertiga, berdua. Aduh, sedih sekali ya. Saya kemarin nggak bisa hadir, Pak. Kenapa? Pasti Lagi acara H+1 habis nikah. Oh, loh, pengantin tadi baru, Mas, Pak. waduh, oh iya deng ya ini ya. Waduh, gimana Mas? Masih kuat kan Mas? Kuat apanya? Kuliah maksudnya, kuliah ini kan udah malam ya kan, kuliah maksudnya. Kan saya lagi ada di dunia lain nih, Pak. Makanya saya nggak ada di sini. Iya. Nyau, 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 iya. Dah sana, sama Bunda dulu. Oke, nah hari ini kita langsung presentasi aja gimana? Udah siap? Tapi baru apa adanya ya, Pak. Nggak apa-apa, Iya. tenang aja. Aduh, saya gimana ini? Ayo. Mbak Dinda kelompoknya sama siapa? Nggak tahu nih, lupa. Aduh. Sama Salsa. Terus Ah, Karian sama satu lagi si Rohim. Oke. Cuma apa yang mau Udah. dipresentasi? Nah, ya itu. Silahkan ya nanti ya. Mas Soleh nanti mau pakai PPT atau gimana? Insya Allah PPT, Pak. Nanti Mas Fikri yang share screen-nya. Karena laptop saya lagi error sebenarnya ini, Pak. Masih error. Iya. Oke, sambil nunggu Mas Fikri persiapan, silakan nanti share screen langsung aja Mas kalau udah siap. Nanti Mbak Dinda, kelompoknya coba dikoordinasikan dulu ya. Aduh, kalah dah nih. Aduh, gimana sih ini? Padahal biasanya Mbak Salsa sama Mbak Dinda ini yang sukanya tawuran nih. Mas Fikri Ahmad. Mas Rian. Saya absen dulu ya ini ya. Rian. Satri. Di kereta aman Mas Rian? Mic-nya dinyalain dulu Mas. Kalau nggak berani ngomong pakai chat juga nggak apa-apa loh. Nggak boleh bicara. Emang di sana diem semua apa Mas? Saya jarang naik kereta sih, jadi oh gitu. Nggak boleh ngomong satu sama lain gitu ya sekarang? Oh iya, iya bener juga sih ya. Oke deh. Yuk, silakan. Waktu dan tempat untuk kelompoknya Mas Soleh sama Mas Fikri, silakan. Kalau udah siap.
mulai nih. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok satu ya. Ya, bolehlah. Iya betul, kelompok 1. Apa namanya? DFD dari program dari aplikasi UKM kita. Ini kemarin mau bikin aplikasi apa nih? UKM. Jadi di situ memang tujuan kita itu informasi. Jadi bagaimana caranya si mahasiswa itu mendapatkan kok ini ada video mahasiswa dulu. Bentar Pak. Bentar, Pak. Oke. Kita mau buat bikin aplikasi seperti kegiatan UKM atau ini Pak, apa namanya, supaya mahasiswa itu dengan mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan kampus ataupun struktur kampus. Jadi melalui aplikasi yang kita buat, mereka tinggal masuk aja ke aplikasi tersebut dan di situ semuanya nanti sudah terlihat semua kegiatan-kegiatannya, daftarnya kemana, tujuannya kemana, ingin masuk apa. Rencana sih seperti itu, Pak. Oke. Silakan dilanjut. Nah, jadi seperti yang tadi bilang dengan Mas Soleh, jadi itu tujuannya itu ingin apa namanya, bagaimana caranya mahasiswa itu mendapat informasi, jadi nggak banyak nanya, ini harus koordinasi sama siapa, terus ini harus ke siapa untuk daftar atau seperti apa. Jadi kita mulai di DFD pertama itu DFD 0, yaitu dengan secara umum, secara gambar garis besarnya. Ketika mahasiswa itu pertama kali membuka aplikasi, maka dia akan tujuannya itu login dan menginput data-data dari mahasiswa. Kemudian di data mahasiswa itu banyak pilihan-pilihannya, mulai dari nama, mulai dari status keanggotaan, dan juga di situ ada UKM apa yang diambil, dan juga dan lain-lain. Setelah itu, dan juga mahasiswa itu akan dapat seperti reportnya contoh mahasiswa itu contoh ikut UKM futsal. Ketika UKM futsal pun nanti dia akan mendapat informasi seputar futsal di beranda utamanya. Kayak gitu. Lalu di situ juga ada semacam seperti akun ya Pak. Jadi situ kayak akun. Jadi di situ dia bisa melihat jadwal-jadwalnya, terus informasi mengenai UKM tersebut itu yang secara bukan secara umum karena sudah masuk login.
Tapi kalau misalkan pun dia ingin melihat informasi UKM lain, dia akan lebih global, menunya di menu global, UKM apa seperti itu. Jadi nggak ada terperinci. Jadi di situ mahasiswa itu mendapat kayak login khusus lah, gitu. Dan juga di situ di data tersebut di sini akan kita menampilkan laporan-laporan pada benar, Pak. Oke. Dan di situ pun data-data tersebut itu pun akan selalu kita share dan juga akan selalu dipantau oleh dari bidang kemahasiswaan. Jadi di situ di bidang kemahasiswaan itu memantau gimana sih progres-progresnya UKM ini, progres-progresnya UKM futsal ataupun yang lainnya. Gitu. Dan di situ pun dia mempunyai data informasi seperti itu. Kemudian dan di sisi lain pun ada admin. Admin itu seperti operatornya, teknikalnya. Jadi teknikalnya itu untuk bagaimana caranya informasinya update akan ditangkap oleh bagian admin untuk di maintain dari segi informasi, dari segi teknis atau bug-nya seperti itu. Gitu, Pak. Oke, sip. Selanjutnya ke level 1. Jadi level 1 itu lebih ke proses selanjutnya sih, teknis selanjutnya. Jadi ketika pertama itu tadi saya bilang dia akan input data, semuanya akan input data atau data semua mahasiswa akan di-input. Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan report hasil statusnya seperti data mahasiswa, terus data anggota, data dokumentasi pun itu sudah terangkum dari awal. Bukan berarti ketika dia itu login pertama kali dia nggak dapat dokumentasi, tapi dokumentasi itu sebatas kayak history contoh menang lomba ini seperti itu. Jadi di situ akan tahu nih, oh ternyata UKM futsal itu pernah juara ini loh, ini pialanya tahun 2000 sekian. Oh. Dan itu pun informasi tersebut tidak luput dari yang kita akan share ke bidang kemanusiaan, kemahasiswaan. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin Mas Soleh akan menambahkan. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ya, intinya kita akan mempermudah semua mahasiswa yang masuk di kampus kita ya Pak. Jadi mereka tidak bingung-bingung ataupun repot mau nanya ke siapa, terus mau nanya kegiatan ini ikutnya sama siapa. Makanya kita ciptakan aplikasi UKM tersebut Pak, biar mempermudah mahasiswa mengetahui informasi baik itu tentang kegiatan kampus ataupun belajar mengajar kampus. Mungkin di situ aja Pak. Oke. Di sini yang bisa ngisi aplikasinya itu nanti cuma admin aja atau mahasiswa juga bisa atau bidang kemahasiswaan juga bisa? Ya, untuk perihal penginputan
secara data itu pure dari admin semua, Pak. Karena admin itu mengontrol semua sistemnya. Jadi apa namanya, akan memonitoring semuanya, karena kan jadi kan di bidang kemahasiswaan itu kan sebenarnya hanya butuh report, nggak mesti dia masuk ke teknis, gitu kan. Dia nggak bisa mengetis. Jadi semuanya itu mungkin di admin itu bukan berarti admin kayak ini Pak ya, apa namanya, kayak manteng, tapi di sini pun admin itu mencakup seperti apa namanya, beberapa tim yang di situ akan koordinasi di beberapa kepala UKM-nya, kayak gitu. Jadi bukan berarti admin itu kayak apa namanya, data gitu, tapi ini tetap koordinasi ke semua kepala UKM-nya agar informasinya itu up to date. Bukan hanya dia memonitoring beberapa sistemnya itu, namun dia juga lebih andil untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Oke. Ini nama aplikasinya apa tadi? Nama aplikasinya itu apa Mas? Ayo. ITTS community, Pak. ITTS Community. Iya. Jadi kita apa namanya, hanya khusus untuk mahasiswa ITTS saja, Pak. Oke, nah ini kan namanya ITTS Community ya. Nah, misalkan kalau yang bisa input itu cuma admin gitu, kan admin bukan itu ya, bukan dari kemahasiswaan gitu ya harusnya ya ini ya. Itu apa nanti nggak rancu? Padahal pinginnya kan untuk ITTS Community. Biasanya community itu kan imbasnya ke mahasiswa langsung ya. Kayak gitu. Jadi mahasiswa ini nanti bisa input sendiri juga gitu nggak sih? Mungkin kalau misalkan diberi akses, mungkin kita akan batasi Pak, mungkin. Tapi karena kita kan masih apa namanya, masih mencoba terlebih dahulu, karena ketika mungkin di bidang itu dia hanya tiba-tiba ada beberapa langkah yang membuat mengganggu aplikasi tersebut tanpa kita ketahui. Makanya di situ ke bidang mahasiswa itu akan selalu apa namanya, confirm bahasanya cuma dia ngasih data ke admin biar nanti admin akan mengikut. Itu sih menurut saya sih Pak. Oke. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi admin itu dia cuma bisa itu, selain dia bisa input juga bisa ngontrol semua apa yang dimasukin ya, yang ditulis di situ ya. Nah, jadi kalau bisa itu mahasiswa juga ikut ambil peran untuk ngisi datanya tersebut. Kan biasanya yang lebih banyak bikin acara kan pasti mahasiswa ya, daripada admin, daripada kampus juga, kayak gitu itu. Nah, tapi betul yang dikatakan Mas Fikri tadi, emang harus ada admin yang bisa ngatur semuanya, kayak gitu itu. Karena apa namanya, memang kalau soal data itu kan adalah tiba-tiba ini kok kenapa ini apa yang diperbuat sama ini, biasanya takutnya kendala tersebut itu nggak pernah kita duga, makanya di situ perlu akses seperti confirm ke admin bahwasanya untuk menginput kayak gitu. Oke, nah jadi di sini berarti tantangan kalian gimana caranya adminnya harus fair untuk mana yang di-accept bisa di-publish, mana yang enggak ya berarti ya. Ya, betul. Oke, nah
Terus berarti untuk term and condition-nya pas ngupload itu berarti harus benar-benar dirinci ya nanti ya. Nah, Iya. nanti di proposal berarti juga harus ada bagian gimana aja sih yang boleh di-upload itu modelnya seperti apa gitu, nanti harus ada di proposal ya nanti ya. Siap, siap. Oke, sip. Mungkin kelompok yang lain ada yang mau tanya, boleh silahkan tanya. Mbak Dinda nih biasanya nih. Aduh, Pak. Udah deh. Lanjut aja deh. Mau nanya apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin Mas Soleh mau ada yang ditambahin? Saya rasa cukup Pak, karena ini juga kita baru apa adanya ya Pak ya. Belum benar-benar begitu perfect gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Ya Ini udah mungkin bagus. ya saya minta saran dari Bapak, apakah ada yang perlu ditambahin lagi atau gimana gitu Pak? Oke, ini aja sih. Ini outputnya kan nanti diterima ke bidang kemahasiswaan ya, betul ya? Ya, betul. Nah, ini yang diterima output bidang kemahasiswaan ini apa? Dalam bentuk apa? Sebenarnya itu datanya hampir sama, Pak. Hampir sama yang dia lakukan. Hampir sama kayak ini sih, Pak. Kayak mirroring semuanya. Jadi bidang kemahasiswaan itu bisa isinya sama dari data mahasiswa gitu, mirroring semua. Namun ketika di mahasiswa tersebut mirroringnya itu bukan berarti semua data mahasiswa muncul semua tuh dari status surga itu seperti apa, tapi lebih ke personal kalau di mahasiswa. Namun kalau di bagian bidang kemahasiswaan itu lebih terperinci. Oke, nah gunanya buat bidang kemahasiswaan apa ini nanti kalau misalnya dapat datanya? Gunanya itu memonitoring sih Pak, memonitoring ketika sudah dikonfirm sama pihak sama si admin, oh ini bener nih, ininya apa nggak ada kesalahan, terus sudah oke. Jadi di situ saling timbal balik antara komunikasi antara kepada bidang khusus sama admin. Berarti cuman pihak ini ya pengecekan aja ya ini bidang kemahasiswaan. Betul. Jadi nah, gimana? Terus, adminnya ngapain terusan? Kalau misalnya titik untuk ACC-nya itu di bidang kemahasiswaan. Titik ACC-nya itu di bidang keadmin ya Pak. Kalau kemahasiswaan itu kan sebatas kayak pengajuan. Ini data-data. Jadi dia kayak input data. Ya mungkin ya ini sih Pak. Ya mungkin ya. Jadi data bidang kemahasiswaan itu dia akan input data contoh data, dia akan mengupload beberapa file atau beberapa foto, deskripsinya ada. Lalu setelah itu dia akan ke pending. Ketika di pending, maka yang menunggu konfirmasi dari admin kayak gitu. Terus? Udah. Nah, bidang kemahasiswaannya? Apanya nih Pak? Alurnya gimana nih? Alurnya kan mahasiswa nanti ngupload ya, bikin tulisan gitu ya kan? Oh iya, ini nanti kan pending modelnya. Nanti misalnya kalau adminnya udah ngecek, berarti udah di ACC kan, berarti udah publish. Nah, terus bidang kemahasiswaannya ngapain ini? Di alur tersebut. Di alur tersebut dia hanya sebatas kayak menginput dan melihat laporan hasil inputannya ketika sudah di ACC gitu Pak. Oke, nah saya masih belum ngerti nih bidang kemahasiswaan gunanya mereka ngelihat postingannya apa? Kalau misalnya bidang kemahasiswaan dia dapat proposal hasil dari pelatihannya mahasiswa, mungkin tadi kegiatannya mahasiswa, nah itu masih oke sih menurut saya. Tapi misalnya kalau bidang kemahasiswaan itu harus ngecek atau harus ngelihat semua postingannya dari mahasiswa tadi itu kayaknya kurang masuk gitu kayaknya. Gimana itu Mas? Iya, ya begini Pak, maksudnya di bidang kemahasiswaan ini kan dia sebenarnya memantau semua kegiatan mahasiswa. Jadi semua report yang sudah siap dipublikasikan
itu nanti larinya ke bidang mahasiswaan, baru ke admin. Kalau misalnya di bidang kemahasiswaan ini sudah di ACC atau gimana, nanti kan admin yang akan menguploadnya, Pak. Di ibarat kata ada kepala bidang kemahasiswaan di sini, ya kita setiap kegiatan minta izin sama di bidang kemahasiswaan ini, Pak. Jadi admin ini satu bagian dari bidang kemahasiswaan, betul berarti? Gimana ya? Atau admin ini berbeda nih? Ini kan soalnya mahasiswa ini kan perorangan ya, mahasiswa, admin. Nah, bidang kemahasiswaan ini adalah satu bagian nih, bagian suatu staff. Jadi kan bidang kemahasiswaan kan nggak mungkin satu orang kan, ya kan? Ya, nah, apakah admin ini bagian dari bidang kemahasiswaan itu atau admin ini di luar dari bidang kemahasiswaan? Itu di luar bidang kemahasiswaan, Pak. Karena kan bahasanya ini kan contoh UKM-nya banyak. Jadi UKM banyak. Jadi kita kan harus memfilter juga tuh di bidang kemahasiswaan itu ketika ketika ingin mengajukan atau seperti apa akan jadi melalui satu pintu pada adminnya ini kayak gitu. Jadi karena kalau misalkan diberi akses dalam satu bagian di bidang kemahasiswaan itu takutnya nanti malah ada kesinggungan seperti ini. Bagian itu bagian aplikatornya kok dia lebih pro ke ini sih, pro ke aplikasi pro ke UKM ini, terus postingannya lebih bagus, terus tampilannya seperti ini. Jadi kayak gitu, Pak. Berarti alurnya gini, mahasiswa nanti posting, dia modelnya branding, nanti bakal dicek sama bidang kemahasiswaan dulu, berarti bukan admin atau gimana? Adminnya, Pak. Nah, jadi ketika kan admin yang ACC nih ya berarti ya? Betul. Nah, kalau misalnya admin udah nge-ACC, terus bidang kemahasiswaan buat apa nge-ACC lagi? Buat ngecek lagi? Bukan, Pak. Bukan ACC, yang ACC admin. Jadi bidang kemahasiswaan itu kayak... kan berarti kalau udah di ACC itu kan berarti udah dicek ya berarti ya? Benar nggak? Betul. Nah, terus buat apa double check? Admin ngecek, bidang kemahasiswaan juga ngecek. Iya kan berarti? Ya, bukan ngecek sih. Intinya, bener nih, bukan ngecek seperti kayak, udah terupload gitu maksudnya, Pak. Nah, terus misalnya kalau bidang kemahasiswaan bilangnya, ini kan udah di-upload ya, udah di ACC sama admin, tapi bidang kemahasiswaan bilang, ini nggak layak nih, terus gimana dong? Untuk layak atau enggaknya itu kan dari admin, Pak. Jadi di bidang kemahasiswaan itu bukan seperti algojonya, yang jadi algojonya itu adminnya. Ini yang menentukan ini bagi diposting apa enggak kayak gitu. Nah, yang bisa ngatur dia bisa diposting atau enggak itu kan admin ya, betul ya? Betul. Nah, terus bidang kemahasiswaan ini ngapain aja berarti? Input data dari hasil dari ini, Pak. Input data hasil dari kegiatannya, berarti kayak gitu ya. Nah, kan yang punya kegiatan mahasiswa, bukan bidang kemahasiswaan. Iya, betul. Nah, gimana tuh? Mungkin jadi begini Pak, maksudnya ya Pak ya. Bidang memang yang mengadakan kegiatan itu kan memang mahasiswa. Jadi untuk mengadakan kegiatan kan kita harus mengetahui di bidang kemahasiswaan, Pak. Jadi supaya dia tahu kalau memang di kampus ini ada kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, seperti UKM futsal, voli, ataupun musik, ataupun yang lainnya gitu, Pak. Jadi ya semacam kayak ini sih, Pak. Dia mau ibarat kata harus mengetahui semua kegiatan mahasiswa ini, nanti reportnya ke bidang kemahasiswaan. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, berarti mahasiswa nanti yang bikin proposalnya, terus nanti baru diserahkan ke bidang kemahasiswaan. Kalau misalnya udah selesai acaranya. Benar, berarti gitu ya? Ya, betul. Nah, misalkan, ini kan berarti
akhirnya kan di bidang kemahasiswaan ya proposalnya ya. Nah, ternyata kalau misalnya mahasiswa ini udah ngerti ACC dari admin ya, acaranya udah jalan dan bidang kemahasiswaan baru tahu ternyata ada acara ini dan itu nggak layak untuk ITTS. Itu gimana tuh kan? Apakah nanti bilangnya mahasiswa udah bilang kalau admin udah ACC jadi jalan atau gimana itu nanti? Karena kan bidang kemahasiswaan sama admin ini kan beda divisi ya nih jadinya ya tadi. Iya. Bilangnya. Berarti apa semuanya itu jadi satu aja Pak? Berarti nggak perlu admin secara khusus ya Pak? Oke, nah coba dicek kembali aja. Jadi diulang lagi dari awal alurnya mau kayak gimana. Jadi untuk pembuatan DFD itu kita harus ngerti flowchart-nya dulu. Flow dari aplikasinya itu kemana, dari mana kemana kayak gitu itu. Nah nanti baru bisa ketahuan DFD-nya. Kayak gitu. Nah jadi kan soalnya tadi di awal katanya mahasiswa nanti pending, terus nanti ACC sama admin. Nah nanti mahasiswa bakal jalanin acaranya, baru terakhir di bidang kemahasiswaan. Nah berarti kan bidang kemahasiswaan ini cuma hanya menerima proposal aja ya. Padahal bidang kemahasiswaan ini adalah salah satu bergerak yang atas namanya ITTS. Jadi misalnya kalau mahasiswanya nanti bikin acara dan ternyata memperburuk citra ITTS, padahal udah jalan, itu kan nanti yang bakal disalahin malah ke bidang kemahasiswaannya. Oke, jadi coba diolah lagi dulu aja alurnya mau kayak gimana sama ininya. Orang-orangnya itu siapa aja, role-nya siapa aja. Nanti baru mulai ulang lagi dari flowchart sama DFD-nya. Baru lanjut ke DFD sama UML. Kayak gitu. Oke? Siap. Sip. Siap, Pak. Sip. Terima kasih. Oke, silahkan ditutup, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kelompoknya Mas Rian sama Mbak Dinda. Bentar ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa. Sampai besok juga apa-apa. Bentar ya, Pak. Iya. Udah sampai mana ini, Mas Rian? Stasiun akhir, Pak. Jadi ngaso dulu, istirahat. Oh, belum datang keretanya? Enggak, ini dari stasiun akhir, tinggal bawa motor pulang. Oh, gitu. Oh, motornya tinggal di stasiun? Iya, tinggal stasiun, Pak. Kalau bawa ke Jakarta, pegel, Pak. Iya sih, macet kan. Oke. Mungkin tadi ini sambil tunggu Mbak Dinda sama Mas Rian diskusi. Mas Fikri sama Mas Soleh tadi gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak mungkin? Atau mau didiskusikan lagi? Kalau saya sendiri sih, apa namanya, udah ada gambaran sih Pak. Maksudnya pertama memang langkah pertama memang dari flow dulu. Jadi flow itu kan dari prosesan inputnya, setelah input dia mau kemana, jika dia itu ya ini ke bagian ini, jika tidak maka akan kembali lagi seperti apa. Sih benar. Sip. Tapi apa namanya, itu kan kalau dia itu kan DFD level 2 kan itu lebih terperinci lagi ya Pak? Iya, DFD yang level 2 tadi lebih terperinci lagi. Apa namanya? Jadi kan contoh kalau kita membuat seperti database itu lebih baik kita tampilkan di DFD level 1 apa di mana Pak? Apa di level 2? Gimana? Contoh kayak ini Pak, kayak database, maksudnya kita nginput data nih. Terus di input data. Dia tuh mempunyai apa namanya? Mempunyai
bagian-bagiannya untuk database. Itu perlu nggak sih, Pak? Itu misalnya kalau kalian tadi kan dari tengah ke bagian admin ya. Iya. Nah, itu kan dia pasti ada data-data yang bakal masuk ya, atau Iya. data-data yang bakal keluar. Nah, itu berarti di DFD level 2. Oh, berarti level 2. Berarti level 1 kayak tadi aja seperti itu ya, Pak? Jadi Yang tadi udah cukup. Langkah-langkah poin satunya kemana, terus habis itu alur Iya, kedua. betul. Soalnya yang saya lihatkan itu memang di online itu kan banyak apa namanya, ada yang level 1 itu ada di level 2 itu ada dimasukin ke level 1 kayak gitu. Cek son. Oke, masuk. Udah gitu. Gitu yang itu Pak, apa namanya yang tadi saya bilang yang di online itu kan saya lihat beberapa DFD itu ada yang level 2 itu dia langsung masukin ke level 1 gitu Pak maksudnya. Jadi emang semua itu pasti bakal masuk level 1, tapi kalau yang level 2 itu adalah lebih rincinya dia. Iya. Jadi kalau yang level 0 itu secara keseluruhan, Ya. level 0, betul, level 0 itu secara keseluruhan, level 1 itu nanti udah mulai alurnya itu tadi, terus level 2 itu adalah lebih deep-nya dari alurnya tadi. Jadi biasanya itu dia bakal terpisah antara dari mahasiswa ke input, mungkin nanti dari mahasiswa dari admin ke tengah tadi mungkin, atau dari bagian bidang kemahasiswaan nanti masuk ke tengah, itu juga dia lebih rinci lagi. Terus untuk yang tanda garis 2 itu kan seperti garis 2 Pak, garis 2. Panah contoh dari tengah itu pemrosesan, dia akan mengeluarkan mengeluarkan panah, lalu di situ ada garis 2 tuh, biasanya tuh di itu tuh. Garis 2 terus mungkin ada data mahasiswa. Nah, itu bagian dari entitasnya atau dia itu kayak database-nya itu Pak? Itu kalau misalnya garis 2 terus di tengahnya ada tulisan, itu berarti tandanya data. Database kan? Itu. Database data. Kan? Ya, betul. Berarti itu jatuhnya nanti di DFD level 2 kan berarti ya? Iya, betul banget. Dah masuk. Kemarin saya waktu presentasi itu kan saya campur adukin itu. Yang pertama itu, yang waktu itu. Oke. Saya campur adukin. Oke, sip. Udah, gitu, yuk lanjut. Silakan Mbak Dinda, kayaknya udah siap nih. Ya, selamat malam semuanya. Malam, yuk bisa Malam. yuk. Bentar sebentar. Kayaknya Loh, Mas Rian hilang. Ayo Mbak Dinda apain, ayo. Mau dibantuin Mbak Dinda? Aduh. Kebetulan isi saya namanya Dinda juga loh. Waduh. Wah, udah. Nanti yang lagi berarti kalau marah-marah tinggal nyanyi ya. Iya. Mas Fikri, ini istrinya yang mana ya, Mas? Ada Pak. Ada, pokoknya adalah. Jadi di sini aku sendirian. Mas Soleh juga masih sendiri tuh, Mbak. Jael. Kok jadi kemana-mana? Dari salah, PT ya. You Bisa You ya. Jadi aku nggak tahu, bingung nih mau ingin apaan. Mana ya? Nih, jadi apa sih itu UML? Jadi kita bahas dulu ya. UML itu kepanjangan dari Unified Modeling Language, himpunan struktur dan teknik untuk permodelan
desain program berorientasi objek atau OOP, serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Kalau UML menurut saya, yang saya pelajari sendiri tadi cuma kayak gini dapatnya. Ada administrator yang mengelola KRS, KHS, absensi, UKM, event dari aplikasi yang aku buat, yaitu ITTS Mobile Easy Access. Administrator di sini bekerja sama sistem, saling mengelola aplikasi yang aku bikin ini, rencana aku bikin ini. Bener nggak sih Pak sebenarnya UML tuh kayak gini? Soalnya aku belum paham banget. Oke, nah jadi kalau di UML itu dia ada beberapa macam. Jadi pertama kali sebelum bikin UML itu kalian harus membuat use case diagram. Use case diagram itu ya kayak gini nih, betul. Jadi ada orangnya itu siapa aja yang pakai, terus nanti ada administrator, betul, mungkin nanti mungkin nggak, sini bukan sistem ya, tapi lebih ke orang end usernya siapa. Usernya ya. Ya, usernya itu siapa, kayak gitu. Jadi kalau yang di awal, kalau use case diagramnya ini, dia lebih ke orangnya yang pakai, itu siapa aja, kayak gitu itu. Maklum Pak, nggak bisa diskusi, jadi ya udah yang ada. Dari rame jadi sendiri kan parah banget. Iya tuh Mas Rian datang loh tuh. Nah, UML aku bisa jelasinnya cuma segitu. Sedangkan IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan lebih rapi. Nah, kalau kayak gitu tuh kayak apa ya, yang waktu di UTS gak sih? Waktu kita bikin IRD. Nah, di sini aku tadi nggak sempet buat bikin contoh IRD-nya, Pak. Maaf ya semuanya, pemirsa. Ya. Baru cuma bisa segitu doang, guys. Oke, nah ini nanti Mbak Dinda bikin apa tadi? IRD. Enggak, aplikasinya bikin tentang apa? ITTS Mobile Easy Access. Jadi itu yang bisa digunakan oleh mahasiswa, yaitu yang aku jelasin di awal, yang waktu pertama kali. Pokoknya kita ingin mempermudah mahasiswa dalam menggunakan satu akun untuk semuanya gitu, mau memantau apa aja, kayak ada informasi pembayaran, terus di sini ada kayaknya informasi pembayaran, terus UKM, KRS, KHS, yaitu yang ada di web, kita pindahin aja jadi satu aplikasi. Oke. Didedikasikan untuk kampus, ya. Oke. Lanjut. Terus nanti ini bisa membantu apa aja nih berarti? Membantu ada yang waktu itu gimana ya? Ada 3 waktu itu akunnya. Pak, kalau dari saya singkatnya Pak ya? Boleh. Ya singkatnya sih mahasiswa itu jadi, bentar ada suara kereta Pak. Iya nggak apa-apa, dengar kok.
mempermudah mahasiswa Ya, Pak, ini. misalnya nih, hampir sama sih kayak tadi tuh. Ya kalau ada e-sport gitu bisa akses juga, mau TS atau ngumpulin tugas apa bisa di situ juga Pak. Oke. Nah, Gitu sih. ini kan tadi kayak ada e-sport dan lain-lain, itu kan hampir mirip ke tempatnya Mas Soleh sama Mas Fikri ya tadi ya. Iya. Nah, Kira itu kan mungkin duluan berarti sebenarnya. oh ya. Kita duluan kita malah Pak. Ya, mungkin itu bisa dikasih ke mereka aja lah ya. Kalian bisa fokus ke bagian yang lainnya. Oke. Ya yang penting collab aja juga bisa Pak. Nah, itu mungkin kalian juga bisa kayak gitu. Jadi Mas Rian dan Mbak Dinda ini nanti bagian interface-nya untuk nanti bisa nge-link ke aplikasinya Mas Soleh, itu juga nggak masalah. Iya, Nah, kalau tapi kita sendiri itu yang utamanya sih yang absen itu loh Pak. Absen yang kata kita biar mahasiswa tuh nggak ketahuan gitu yang datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Lebih ke situ. Biar nggak cari-cari lagi link Zoom-nya mana ya gitu. Kita cantolin lah di situ. Ada ininya sendiri. Kayak gini nih, mata kuliah KRS KHS. Absen perkuliahan. Oke. Mungkin Nah, ada lagi yang mau nambahin? kan ini yang tadi itu kan bagian absensi ya. Terus tadi yang bagian ada e-sport dan lain-lain itu kan kayak terpisah ya ini ya. Sesuatu dua yang berbeda ya, dua topik yang berbeda. Kayak gitu. Nah, jadi saya masih belum lihat nih gimana caranya dua topik yang berbeda ini bisa jadi satu. Kayak gitu. Nah, jadi kan misalnya kalau buat absen ya kan biasanya cuma absen aja ya, buat absen aja terus nanti buat lihat data mahasiswanya, buat lihat dia ikuti mata kuliah apa kayak gitu itu ya. Nah, mungkin kalian bisa lebih fokus ke bagian mananya nih, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian bikin dua topik yang berbeda kayak gini jadiin satu, malah nanti kalian bingung nih sangkut pautnya apa, kayak gitu. Kalau Nah, e-sport itu masuknya ke UKM bukan sih, Pak? Ya, betul UKM. Iya, di sini kita punya note-nya sendiri kan kalau baru buka aplikasi kan ada berbagai pilihan kan. Nah, di sini ada klik untuk absen, di sini ada UKM. Jadi kalau mau fokus ke mau buka e-sportnya ya silahkan klik UKM-nya gitu sih. Nah, misalnya kalau ini kan dua topik yang berbeda, berarti nanti di aplikasi nanti ini mau buka pakai HP base kayak gitu itu atau web? HP kan sebuah HP ya? aplikasi. Oke, nah berarti ini pasti bakal berat banget nih, ya kan? Ini kalau biasanya kalau di kampus lain ya, ini kalau di kampus lain tuh kalau dia untuk absen tuh dia cuman hanya bisa aplikasi yang lihat lihat kelasnya dia di mana, terus dia dapat dosennya siapa, terus dia nanti ada ujiannya apa, tugasnya apa, kayak gitu itu dia modelnya. Terus nanti dia bisa absen di situ juga, kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa lebih ke arah sananya aja dulu daripada kalian juga ngambil ke UKM-nya juga, kayak gitu. Oke? Oke. Nah ini saya soalnya masih belum melihat jalurnya sih, jadi saya masih ngerawang juga ya. Jadi kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya kita ada yang lebih jelas ya alurnya ya. Baik, Oke, Pak. sip. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kasih juga teman-teman. Ya, yuk gimana? Saya boleh tanya? Boleh. Nah, tuh silakan tuh. Di situ kan itu absensinya kalau misalkan karyawan itu gimana? Contoh kayak kita kan Zoom. Kayak gitu. Itu dulu sih. Mau tahu jawabannya seperti apa. Silakan Mbak Dinda. Maksudnya kita karyawan. Ya, kita kan di kelas karyawan. Dan kuliahnya kan untuk saat ini kan
lebih keseringan, memang yang seringan Zoom sih. Lalu itu absensinya gimana? Itu kan Baik bisa lagi. itu kan menentukan pertama dia masuk jam berapa, keluar jam berapa kan gitu. Maksudnya kan Iya. waktu sih. Itu kalau untuk karyawan seperti apa? Sama, balik lagi ke dosennya. Kalau dia udah izin, misalkan, intinya kan ada komunikasi yang lebih jelas dari mahasiswa ke dosen. Otomatis kan mahasiswa kepikiran dong nih, oh berarti mau nggak mau aku harus izin dulu dong ke dosennya, kayak gitu. Kayak, maaf Pak, saya telat ya, saya keluar duluan ya, kayak gitu. Kalau sekarang ini kan kayak jarang gitu loh, mahasiswa berhubungan sama dosen. Kalau misalkan dia menggunakan aplikasi dan juga HP-nya itu dikasih auto boot gimana? Auto apa? Autoboot maksudnya Autobot. Autobot itu semacam beraksi. bukan. Maksudnya bukan. bot itu loh, bot. Jadi ketika HP kita kan itu bisa dikasih bot, bagaimana caranya kita setting jam ini akan login gunakan bot. Jadi otomatis dia akan Aduh, login. berat juga ya. Iya, aduh. Kayak gini nih. Ya kan itu bisa aja tuh. Baru tahu loh. Kalau misalkan ada mahasiswa yang dia mempunyai teknik teknik aplikasi sendiri untuk gimana caranya HP ini gerak otomatis. Contoh dia buka aplikasi ini di jam ini, kan bisa jadi kan kayak gitu. Gimana tuh? Sekarang bisa ya HP kayak gitu ya? Bisa aja. Kan bisa disetting kan Pak? Kalau menurut saya, saya nggak tahu apa-apa. Saya diam dulu ini. Udah, cari aman. Kalau menurut saya, aku pernah lihat. Jadi ada sebuah sistem sih. Dia kayak HP itu dia bisa pakai aplikasi sendiri itu dia bisa kayak otomatisnya itu contoh dia menggunakan titik koordinat. Jadi ketika dia di jam ini dia titik koordinatnya berjalan tuh di jam ini ke sini gitu. Jadi itu aplikasinya kebuka sendiri gitu. Ya, betul. Disetting secara dari dianya. Kalau kayak gitu ya jangan disetting botnya, kendaliin manusianya aja untuk aplikasi tersebut. Nah kan mana tahu. Ini kan kita membicarakan tentang mahasiswa yang lagi malas nih. malas absen atau enggak lupa absen atau seperti apa. Kan dia bisa langsung auto jalan tuh. Jadi kayak gitu sih. Gimana tuh? Ya, balik lagi ke peraturan di sini. Kita kan punya peraturan sendiri dari aplikasi tersebut. Kalau emang peraturannya dari ITTS mengharuskan untuk absen seperti itu, kalau pakai bot, saya juga nggak tahu ya kalau mau pakai bot kayak gitu. Kalau emang udah peraturannya kayak gitu, ya otomatis kita nggak aktifin dong botnya. Mungkin Pak Akbar mau nambahin kali ya? Duh, gimana ya? Oke, nah jadi untuk mengatasi bot kayak gini kan, kalian nanti bakal pakai login ya? Untuk loginnya sekali aja Pak, jadi dia kayak Instagram gitu loh. Kalau kita mau keluar ya kita tinggal keluar. Kalau nggak kita keluarin kita bakal stay di situ terus kayak WA gitu loh. Oke, nah terus yang dijadiin permasalahan sama Mas Fikri apa nih tadi? Itu absennya kalau dia otomatis pakai bot, jadi otomatis kebuka aplikasinya gitu. Otomatis dia mau absen sendiri di jam tertentu disesuaikan kayak alarm ya. Oke, nah mungkin kalian bisa menambahkan satu aplikasi lagi untuk absensi di dosennya. Jadi kalian bisa pakai QR. Jadi kalian harus nginputin kode tertentu untuk bisa absen. Itu bisa juga membantu meminimalisir ada bot. Kayak gitu. Jadi nggak cuman kalian pencet absen gitu udah langsung absen, tapi mungkin nanti ada kode tersendiri yang didapatkan dari dosen ke mahasiswa. Dan mungkin nanti dosen
tadi itu kodenya itu dia bakal ngerandom setiap berapa menit kayak gitu, mungkin juga bisa. Berarti kalau absen yang aku buat itu nggak bagus ya Pak, kayak absen di jam berapa terus keluarnya jam berapa kayak parkir gitu loh. Sebenarnya bagus aja, tapi cuman banyak celahnya, Mbak. Iya ya, Betul. Nah, apalagi saya kan kita masih belum tahu sekarang nih yang juga ya. Jadi mau modelnya seperti apa untuk aplikasinya. Makanya tadi saya juga nggak bakal nyinggung soal ada bot dan lain-lain. Kalau nanti misalnya saya udah ngerti alurnya seperti apa, nah nanti mungkin baru bisa saya tambahkan untuk bagian yang bot tadi ini. Kayak gitu. Tapi sejauh ini kalau misalnya kalau mau meminimalisir bot itu bisa pakai kode yang tadi itu. Nah, betul Pak, betul sekali. Jawabannya pas. Waduh, Mas Fikri. Ini berarti Mas Fikri ngetes dosennya juga nih, Pak. Ini. Nggak terima ya sama absen yang aku bikin. Nah, karena apa namanya, emang sih saya juga kalau di kantor itu absennya pakai spreadsheet. Waduh. Waduh, ketahuan kan? Jadi emang banyak celah. Jadi banyak celahnya itu, contoh, tapi ada satu sistem gini Pak, absensinya itu pakai geometrik Pak. Jadi Nah absensinya. itu tuh kita kan jadi mau meminimalisir kenakalan-kenakalan. Jadi kayak form kayak gitu, absen itu kan bisa dimasukin geometrik. Jadi ketika kita login tuh nanti di spreadsheet-nya tuh akan ketahuan. Oh dia login, dia absen. Lalu titik koordinatnya di mana? Oh ternyata titik koordinatnya di mana gitu. Kalau misalkan kelas reguler ya atau seperti apa? Iya yang foto itu ya, yang ada jamnya gitu-gitu ya? Bukan, titik koordinat. Jadi geometrik. Jadi ketika dosennya itu klik linknya, ketika kan jadi di spreadsheet itu kan ada semacam ditambahin add-on lagi, add-in-nya lagi. Jadi ketika dia itu diaktifkan, jadi ketika si penggunanya itu dia langsung login, dia kebaca tuh GPS-nya harus nyala untuk login, untuk apa? Untuk Ya. Setelah itu nanti Ya, ada di mana gitu ya? Betul. Tapi itu bisa di ini sih, bisa di Nakal juga. bisa nakalnya pakai VPN. VPN. Emang lah ya. Orang itu banyak macamnya ya. Kan teknologi semakin canggih, betul kan? Tapi benar Pak, kalau misalkan absensi itu pakai barcode generik, itu luar biasa sih emang Pak. Kalau jarang sih kayak gitu. ITTS makin maju. Oke, silakan Mbak Dinda dilanjutkan. Saya mundur dulu deh. Biar Oke. para inian. Oke, Ya. terima kasih ya teman-teman ya. Idenya bagus banget, terus penyempurnaannya tinggal penyempurnaannya aja yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, mungkin ini udah 8.35. Ada yang bertanyain lagi mungkin? Udah ngerti semua ya berarti ya? Nah, besok Jadi minggu depan masih presentasi lagi, Pak? Minggu depan nanti saya bakal kasih materi dulu, terus nanti mungkin minggu depannya lagi kita baru ini lagi, presentasi lagi. Oke? Udah nggak ada libur ya, Pak? Ada libur nggak sih? Nggak tahu dong. Nggak ada. Kan Natal libur kayak Pak, Natal. Waduh. Emang Natal jadi libur? Waduh, jangan gu. Nyanyi. Natal di tanggal hari Sabtu ya kita lagi libur itu Pak. Bukan, Tanggal tahun 24 baru kayaknya ada dong, cuti, tahun Pak. baru. Abis Nah, ulangan, tanggal 20 kita masih masuk ya? Masih Pak. abis masih, ulangan tanggal kan biasanya 23? libur. 27 masih masuk nggak itu 27? Iya. Oh, thank you. Tanggal 27 saya kurang tahu Pak. Informasinya nanti dikasih. Kayaknya masuknya lagi Januari, Pak. Kembali masuk sih Januari. Nanti Ah, saya bukannya yang buat Maret. peraturan ya, Pak. Kita libur habis UAS Pak, baru libur. Iya, abis Habis UTS UAS. kita. Iya. Nah, UASnya kan masih kapan ya?
Perkiraan Januari kayaknya UAS ya Pak. Nah, Januari Februari sih. Thank you saya. Nanti ya. Februari kemungkinan. Oke, Natal kapan sih? Besok 25 Pak. lupa ya Pak. 25. Sabtu depan-depannya lagi, Pak. Bapak lupa, waduh. Udah lama nggak Natal ya Pak. Ya, bukannya gitu juga. Saya kan juga nggak ngerayain Natal. Kelakuan ya. Oh, tanggal 25 Natalnya. Dinda. Apa ya Pak, jangan dicoret Dinda, dari. jangan ngegas. Waduh. Tanggal 25 kita. Nanti istrinya kita Pak Natal Fikri ya. marah. Bentar. Dinda yang mana nih yang dimaksud? Pokoknya saya. Dengar lagi dia. Oke. Tanggal 27 itu cuti bersama ya? Cuti bersama bukannya di itu ya, dihapus ya? Oh ya, Buat nggak tahu. pegawai negeri aja mungkin, Pak. Dihapus kayaknya nggak ada, Pak. Enggak, Oh, enggak, berarti buat tetap cuti mahasiswa- bersama kok. Tetap cuti bersama. Mahasiswa berarti tetap masuk ya? Enggak libur, Pak. PPKM level 3 aja dicopot kan nggak jadi. Jadi ya libur tetap. Bentar. Saya cek tanggal dulu ya. Kalender dulu ya. Nih kemarin udah dikasih kalender nih sama Pak ini. Kalender. Saya lupa nih. Kita itu Desember masih masuk tuh tanggal 27. Liburnya cuma tanggal 25 sama tanggal 1. Tanggal 25 hari Sabtu, Pak. Iya. Tanggal 1 juga hari Sabtu ya. Nah, iya. Nggak ada libur. Nanggung berarti. amat. Tanggal 31 berarti masih masuk dong. Masuk. Tanggal 31 masuk gitu. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Merayakan tahun baru. Bersama kuliah. Bersama kuliah Ya dan udah. kerja, Pak. Gini aja. Ini sekarang kan tanggal 13 ya. Tanggal 20 nanti kita tetap presentasi. Tanggal 27 nanti kita masuk sebentar. Saya kasih tugas. Gitu aja gimana? Tugas, Biar Pak. kalian Orang merasakan libur. Mau liburan tugas, Pak. Nggak jadi liburan, Pak. Kan biasa kayak anak SD gitu loh. Sebelum libur panjang kita ada tugas yang banyak. Waduh, Dinda, jangan, gimana, Pak. Dinda? Jangan, Mas Pak. karyawan Pak. Aduh Dinda jangan marah-marah. Mas Aduh, Fikri diam siapa- aja. lagi di sini. Oke. Nah, gini aja deh. Tanggal 20 besok kita masih ada presentasi. Tanggal 27 nanti kita masuk seperti biasa aja, tapi nanti nggak usah ada tugas ya. Nanti kita masuk cuma sebentar aja. Ya, ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa, Pak. Bebas. Nah, ya Yeay. ngobrol-ngobrol aja ya. tanggal 27 ya. Sebelum Terbaik. malam tahun baru ya kan. Iya, Pak. Oke deh, sip. Mungkin gitu aja ya. Berarti besok kalian dipersiapkan lagi untuk presentasinya ya. Oke, siap, Pak. Sip. Mbak Dinda sama Mbak Salsa diajak lagi loh ini. Oke, Mbak. Nggak Iya. tahu nih apa, nggak tahu nih. Bisa apa enggak. Jangan marah-marah ya, Mbak. Waduh. Dia ngamuk, Pak. Habis ini presentasi cuma dia doang berdua. Iya, makanya. Makanya. Sendirian itu tadi. Mas Rian diem aja. Oh, sendiri, ya. Oke, udah ya. Nilai Oke, mungkin saya gitu aja apa, teman-teman untuk siapa? pertemuan hari ini. Terima Oh, kasih. siap, Pak. Ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.